Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa Oktaviana Putri, NIM 24020950265. Saya dari kelas PT-IKG, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, kali ini saya akan mereview hasil presentasi dari kelompok 4, yang dimana itu kelompok saya sendiri, yang materinya yaitu mesin virtual. Yang pertama itu ada virtual machine. Definisi dan konsep dasar mesin virtual itu ada, yang pertama itu ada mesin virtual atau virtual machine atau FM adalah perangkat lunak yang meniru fungsi komputer fisik. Yang kedua itu ada arsitektur dasar terdiri dari hardware fisik, hypervisor, dan guess IOS. Yang ketiga itu ada mesin virtual, berbeda dari mesin fisik karena tidak membutuhkan perangkat keras langsung. Selanjutnya itu ada jenis-jenis virtual, yang itu ada IOS atau base FM, berjalan di atas sistem operasi host, contohnya seperti VMware atau VirtualBox. Kemudian itu ada proses base FM, atau berjalan sebagai proses di dalam sistem operator atau operasi host, contohnya seperti Java Virtual Machine atau JVM. Kemudian itu ada language based FM, atau dirancang untuk menjalankan kode program dalam bahasa pemrograman tertentu, contohnya Common Language Runtime atau CLR. Kemudian itu ada komponen-komponen mesin virtual. Yang pertama itu ada hypervisor atau FMM. Hypervisor adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola mesin virtual. Hypervisor juga dikenal sebagai virtual machine monitor atau VMM. Kemudian itu ada Guest Operating System. Guest Operating System adalah sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual. Guest Operating System dapat berbeda dengan sistem operasi host. Yang ketiga itu ada virtualisasi perangkat keras. Virtualisasi perangkat keras adalah teknologi yang memungkinkan mesin virtual untuk mengakses perangkat keras secara virtual. Contohnya dari virtualisasi perangkat keras adalah virtualisasi CPU, memori, dan penyimpanan. Yang terakhir itu ada manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya adalah proses pengelolaan sumber daya yang digunakan oleh mesin virtual. Manajemen sumber daya meliputi alokasi CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan untuk mesin virtual. Ada manfaat dan kelebihan mesin virtual. Yang pertama itu isolasi dan keamanannya. Mesin virtual dapat diisolasi dari sistem fisik lainnya. Yang kedua ada portabilitas dan fleksibilitas. Mesin virtual dapat dipindahkan ke sistem lain dengan mudah sehingga meningkatkan fleksibilitas dan portabilitas. Kemudian itu ada efisiensi penggunaan sumber daya. Mesin virtual dapat menggunakan sumber daya sistem secara lebih efisien sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir itu ada kemudahan pengelolaan dan pemeliharaan, yang dimana mesin virtual dapat dikelola dan dipelihara dengan lebih mudah sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian itu ada aplikasi dan penggunaan mesin virtual seperti server virtualisasi, desktop virtualisasi, pengembangan dan pengujian perangkat lunak, dan ada cloud computing. Dan yang terakhir itu ada teknologi dan platform mesin virtual seperti VMware, VirtualBox, KVM atau Microsoft Hyper-V. Baik, itu saja hasil review dari kelas PT-IKG kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya saya akan mereview hasil presentasi dari kelas PT-IKI kelompok 2, yang dimana materinya yaitu manajemen memori dan penyimpanan.
Yang pertama itu ada ikon prosesor dan tangan atau manajemen memori, menunjukkan bahwa sistem atau pengguna pengelolaan alokasi memori ke berbagai aplikasi. Proses ini penting untuk efisiensi dan kestabilan sistem agar tidak terjadi beban atau crash. Yang kedua itu ada diagram memori berwarna atau penggunaan memori, memvisualisasikan pembagian memori atau RAM dalam berbagai zona yang digunakan, cadangan dan bebas. Warna yang berbeda menggambarkan tingkatan penggunaan, membantu memahami seberapa optimal memori digunakan. Yang ketiga itu ada hard drive dengan bar kapasitas manajemen penyimpanan, menampilkan kapasitas penyimpanan seperti HDD atau SSD dan berapa banyak yang telah digunakan manajemen penyimpanan. Ini penting untuk menghindari penyimpanan penuh yang bisa memperlambat kinerja sistem atau mencegah file baru untuk disimpan. Yang kedua itu ada komponen atau pengelola memori. Pengelola memori atau memory manager diwakilkan oleh ikon chip mikroprosesor di sebelah kiri untuk menggambarkan bagian dari sistem operasi yang bertugas untuk mengatur bagaimana memori atau RAM digunakan oleh aplikasi dan prosesnya. Kemudian itu ada fungsinya mencakup atau mengalokasikan dan membebaskan memori, yaitu menjaga agar tidak dapat atau tidak ada dua proses yang memakai area yang sama, atau mengelola swap memori bila RAM penuh. Kemudian itu ada memori RAM diwakilkan oleh ikon model RAM di sebelah kanan. Ini adalah komponen fisik tempat data dan instruksi sementara disimpan saat program dijalankan. Ini juga bersifat seperti volatile, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Kecepatan akses yang tinggi menjadikan vital untuk performa sistem. Kemudian itu ada memory manager atau pengelola memori yang bertugas mengatur pemakaian memori oleh sistem dan program, yang menentukan kapan dan berapa banyak RAM yang digunakan. Kedua itu ada memori RAM. Setelah dikelola, data program dimuat ke RAM untuk akses cepat. RAM juga menyimpan data dan instruksi sementara selama program berjalan. Yang ketiga itu ada running program atau program yang sedang berjalan. Data dari RAM diproses dan digunakan oleh aplikasi atau software yang sedang aktif. Yang keempat itu ada storage atau penyimpanan, tempat program disimpan secara permanen atau HDD atau SSD. Saat program dibuka, data dipindahkan ke storage ke RAM. Setelah program berjalan, hasil atau perubahan bisa disimpan kembali ke storage, yaitu storage adalah tempat awal atau akhir data, RAM adalah tempat kerja sementara, dan memory manager adalah pengaturan lalu lintas antara keduanya. Baik, kesimpulan dari saya itu, manajemen memori dan penyimpanan adalah proses penting dalam sistem komputer untuk memastikan efisiensi dan kinerja optimal. Manajemen memori berfokus pada pengalokasian dan pengaturan RAM agar program dapat berjalan dengan lancar tanpa konflik. Keduanya saling terkait karena manajemen yang baik memastikan bahwa data dan instruksi program tersedia tepat waktu, tanpa memberi atau membebani sistem. Pengelolaan yang efektif memungkinkan multitasking, mencegah kebocoran memori, dan menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Baik, itu saja hasil review dari saya dari PT IKI kelompok 2. Baik, selanjutnya saya akan mereview hasil presentasi dari kelas PT IKI dari kelompok 4, yang dimana materinya yaitu mesin virtual. Mesin virtual atau FM adalah simulasi perangkat keras komputer yang memungkinkan menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lainnya, yang memungkinkan pengelolaan aplikasi dalam lingkungan terisolasi. Mesin virtual ini berfungsi seolah-olah seperti
komputer fisik, meskipun sebenarnya ia berjalan di atas perangkat keras komputer yang ada melalui lapisan virtualisasi. Kemudian itu ada jenis-jenis mesin virtualisasi. Yang pertama itu ada FM tipe 1, yang dimana hipervisor tipe 1 baramental atau arsitektur, yang dimana ada hardware atau hipervisor dan BIOS. Kemudian itu FM tipe 2 itu ada hipervisor tipe 2 atau hosted atau arsitektur, yang dimana ada hardware, BIOS, hipervisor, dan BIOS. Kemudian ada itu komponen virtual machine, yang dimana ada hypervisor, perangkat lunak yang mengelola FM, dan kedua itu ada GES-IOS, yang dimana sistem operasi yang berjalan dalam FM, dan yang ketiga ada virtual hardware, yang dimana komponen perangkat keras virtual seperti CPU, RAM, dan hard disk. Cara kerja virtual machine-nya yaitu hardware IOS ke hypervisor dan ke virtualize operating system. Keuntungan virtual machine yaitu mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik. Yang kedua, pemeliharaan dan pengelolaan lebih mudah. Yang ketiga itu ada pengujian dan eksperimen lebih aman. Kekurangan virtual machine yang pertama ada kinerja bisa lebih rendah dibandingkan perangkat keras fisik. Yang kedua ada beban ekstra pada sistem host. Kesimpulan dari saya yaitu virtual machine atau FM adalah teknologi yang memungkinkan sistem operasi dan aplikasi berjalan di lingkungan terisolasi pada perangkat keras yang sama. Ini dicapai dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut hipervisor, yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menjalankan berbagai FM seperti secara terpisah. Setiap FM beroperasi dengan sistem operasi tamu dan aplikasi yang berbeda meskipun semuanya berbagi perangkat keras fisik yang sama. Secara keseluruhan yaitu FM sangat berguna dalam pengujian perangkat lunak, konsolidasi server, dan pengolahan aplikasi meskipun memerlukan sumber daya perangkat keras yang cukup untuk kinerja optimal. Baik, itu saja hasil review dari saya dari kelas PT IKG dan PT IKI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.